Jujur saya meragukan intelektual dari penyidik ini Kak. Karena kenapa? Dibilang gini, kekerasan seksual itu berbeda dengan persetubuhan, gitu kan? Ada hambatan nggak? Pasti kan, pasti hambatan itu pasti di tingkat kepolisian, ya Kak. Nah, hambatan yang sering kami tangani itu Kak, lambatnya penanganan, gitu Kak. Perempuan dalam pembangunan daerah apakah sangat penting atau hanya sekedar pelengkap saja? Waktu putusan yang di pengadilan negeri itu, jaksanya kan kami mau minta putusan gitu Kak. Kami di blok WA kami. Entah kenapa gitu Kak. Jaksa itu seperti membelakangi kami, seperti menutup menutup informasi untuk kami gitu Kak. Kami mau minta berkas untuk dakwaan gitu Kak, nggak dikasih gitu. Hai sahabat LBH Manado, kembali lagi kita di acara podcast Bincang Hangat LBH Manado, di mana kita mempunyai satu pembahasan yang menarik dan sangat mengedukasi buat teman-teman sekalian tentang femisida dalam kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu isu yang terus mencuat di tengah masyarakat Indonesia yang menganut kultur patriarki. Dengan laki-laki yang dianggap lebih berkuasa, maka penanganan oleh aparat hukum pun menjadi kurang memperhatikan hak-hak dari perempuan atau korban. Dan seringkali kasus yang dilaporkan hanya selesai dengan pendekatan oleh keluarga kan. Ya. Nah, teman-teman, bersama ini telah hadir teman kita atau narasumber dari seorang aktivis perempuan yang muda yang fokus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Silakan Ibu Adi Erika, yang biasanya dipanggil Erika kan? Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Emanuela Malonda. Saya dari Koalisi Anti Kekerasan Seksual Berbasis Gender, dan keseharian saya berpartner di kantor hukum Asmara Deo. Asmara Deo. Umur berapa Erika? Baru-baru 23 tahun sih. 23 tahun ya. Kenapa Erika tertarik dengan isu-isu kasus-kasus kekerasan perempuan? Ya, mungkin sedikit cerita kilas balik ya. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan isu-isu kasus kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sudah sejak dari saya SMA. Saya itu mengikuti salah satu kelas yang membahas mengenai tentang feminis, tentang patriarki, tentang ketidaksetaraan gender, membahas tentang seperti itu. Yang dimana saya itu masih SMA, pengetahuan saya yang sebenarnya tidak tahu tentang hal seperti itu. Karena kalau dibilang anak SMA, pasti yang ditahu itu pasti sekitar pengetahuan tentang matematika, biologi seperti itu. Nah, suatu saat saya mengikuti ke kelas yang membahas tentang hal seperti itu, dan akhirnya dikaitkan dengan realita-realita yang sering saya lihat setelah saya kuliah hukum, dan setelah saya lulus di situ saya mulai terjun mengabdikan diri saya dalam advokasi kekerasan terhadap perempuan dan perjuangan-perjuangan terhadap perempuan gitu. Oke, apa yang melatar belakangi Erika sehingga masih banyak kasus-kasus kekerasan perempuan di Sulut ini, khususnya di Sulut? Ya, kalau secara tegas dan secara jelas saya mengatakan bahwa yang melatar belakangi kekerasan terhadap perempuan itu karena adanya patriarki yang sering terjadi. Bagaimana tidak mungkin patriarki ini menjadi suatu budaya yang turun-temurun, yang semakin dilestarikan oleh masyarakat di sekitar kita, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Kalau misalnya mau dibilang bahwa keluarga menjadi tempat sekolah anak yang pertama, setelah dia keluar dari itu kan ke instansi pendidikan. Nah, kalau misalnya orang tua dengan didikan sebelumnya diajarkan banyak ada indikasi patriarki, otomatis untuk generasi-generasi selanjutnya turun-temurun akan diajarkan seperti itu. Contoh yang seperti perempuan itu hanya tempatnya itu cuma di sumur, dapur, kasur, hal seperti itu. Kalau untuk memimpin itu sudah menjadi tugasnya perempuan.
Patriarki ini kan adalah apa ya? Sistem sosial yang menempatkan laki-laki memiliki kekuasaan yang utama dan dominasinya lebih tinggi gitu daripada perempuan. Nah, dampak dari patriarki sendiri itu menimbulkan kekerasan berbasis gender, di mana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, sebagai yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Nah, Erika di Sulawesi Utara dikenal dengan beberapa tokoh perempuan ya yang merupakan pejuang emansipasi wanita. Nah, kita jika dikaitkan dengan masa itu, apakah saat ini masih ada nggak tokoh-tokoh yang atau pemikir-pemikir seperti Walanda Maramis di Sulut, dan kira-kira peran perempuan dalam pembangunan daerah apakah sangat penting atau hanya sekedar pelengkap saja? Ini kalau kita kilas balik ya Kak, kalau untuk perempuan yang memperjuangkan emansipasi itu, kalau secara nasional kan ada Ibu Kartini. Nah, kalau untuk Sulawesi Utara ada Maria Walanda Maramis. Nah, Maria Walanda Maramis mendedikasikan dirinya dalam hal pendidikan gitu. Kalau misalnya dikaitkan dengan sekarang ini, sejujurnya saya mengatakan bahwa mendapatkan satu kemunduran emansipasi perempuan di saat ini. Bagaimana tidak mungkin, di sini saya mencoba untuk sedikit riset mengenai hal ini. Dalam hal eksekutif gitu Kak, kepala daerah, saya riset melihat itu kalau misalnya daftar gubernur bahkan wakil gubernur itu tidak pernah ada perempuan yang memimpin di Sulawesi Utara. Bahkan tahun 2020 pemilihan gubernur, di situ ada 2 perempuan kan yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur, tapi yang terpilih kan yang laki-laki. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perempuan menjadi pemimpin itu masih benar-benar terjadi gitu. Kalau bisa dilihat denominasi laki-laki lebih banyak memimpin di Sulawesi Utara. Nah, saya pernah baca salah satu di platform mengenai kenapa perempuan seringkali tidak bisa menjadi pemimpin seperti kepala daerah Pak, atau atasan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu baperan, suka marah-marah gitu. Itu adalah satu bentuk seksisme terhadap perempuan, atau bisa jadi misoginis terhadap kebencian terhadap perempuan. Nah, di Sulawesi Utara sendiri saya melihat bahwa emansipasi pada perempuan itu masih belum terlalu terlihat Kak untuk hal pemilihan kepala daerah atau yang memimpin di daerah. Bahkan juga di yudikatif kalau bisa kita lihat, ini secara nasional ya Kak, kalau misalnya untuk ketua Mahkamah Konstitusi bahkan Mahkamah Agung, saya melihat juga tidak ada perempuan yang menjadi ketuanya seperti itu. Jadi saya rasa baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif bahkan yudikatif, peran perempuan itu hanya peran yang kedua gitu, tidak pernah sampai ke atasan atau pimpinan gitu Kak. Tapi kalau menurut kita sih, peran perempuan dalam pembangunan itu juga sangat berperan dalam pembangunan daerah. Itu bisa orang lihat dari jabatan-jabatan strategisnya yang diduduki oleh pejabat-pejabat perempuan. Ada juga kan kepala daerah atau bupati-bupati yang perempuan, kan? Iya. Bukan tidak ada, tetapi ada kan? Ya. Ada beberapa juga turun menentukan partai politik, perpolitikan di Indonesia, baik sebagai ketua partai atau anggota legislatif. Nah, perempuan di Indonesia juga sangat berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan demi kepentingan umum. Misalnya perempuan yang menempati jabatan kepala daerah juga, menteri, kepala dinas atau badan kan. Tapi sayangnya di Undang-Undang Pemilihan Umum DPRD terkesan memaksa perempuan untuk dicalonkan dengan mewajibkan partai politik mencalonkan perempuan minimal hanya 30% saja. Artinya undang-undang itu menggambarkan perempuan masih dipandang sebelah mata, ya kan? Betul. Kenapa seperti itu? Dengan mewajibkan minimal 30%, itu artinya jika tidak ada undang-undang ini, bisa saja perempuan tidak dicalonkan. Dengan undang-undang ini juga ada kesenjangan perempuan dan laki-laki.
Kenapa tidak mewajibkan masing-masing 50%? Ya, Tapi kalau menurut pendapat Erika, bagaimana tentang hal ini? ya seharusnya itu Kak, perempuan itu mendapatkan hak yang sama antara dengan laki-laki dengan perempuan gitu, mendapatkan hak yang sama dalam hal seperti ini dalam pencalonan. Kalau kita lihat kan memang banyak perempuan itu memang tidak mendapatkan tempat gitu Kak, hanya sedikit ya, saya tidak bilang tidak mendapatkan tempat tapi hanya sedikit saja. Jadi saya merasa Kak memang emansipasi pada perempuan dalam hal seperti ini, dalam hal politik itu sangat kurang. Iya. Kita tambahkan juga nih, undang-undang kalau menurut kita undang-undang masih melemahkan peran perempuan. Harusnya presentasi pencalonan harusnya hingga 50% supaya setara dengan laki-laki kan, sehingga tidak ada terkesan kesenjangan atau perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Karena perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Orang kembali lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita dengar-dengar Erika pernah menangani beberapa kasus femisida di Sulut. Ya. Menurut Erika, apa sih itu femisida? Karena kebanyakan teman-teman di Manado ini masih jarang itu istilah femisida. Apa sih itu femisida? Jadi femisida itu adalah pembunuhan perempuan karena dia perempuan atau berbasis gender gitu, yang didorong karena misoginis terhadap perempuan, patriarki, ketimpangan relasi kuasa, ketimpangan gender. Itu yang membuat sampai femisida itu termasuk sebagai pembunuhan terhadap perempuan. Dan femisida ini sebenarnya bukan termasuk pembunuhan yang biasa, tapi masih banyak aparat penegak hukum yang mensamakan bahwa femisida ini sama dengan pembunuhan biasa. Bagaimana saya sih sebenarnya bukan menormalisasikan atau seperti kayak bilang bahwa oh iya wajar aparat penegak hukum tidak mengerti, karena memang dalam kerangka hukum nasional kita, produk hukum kita tidak mengenal kata femisida itu sendiri. Secara KBBI memang sudah ada kata femisida itu sendiri, tapi secara hukum, secara undang-undang memang belum ada. Kalau mau bilang undang-undang sudah ada tentang femisida, sebenarnya undang-undang TPKS kalau tidak salah pasal 15 yang kekerasan seksual yang menyebabkan kematian itu sebenarnya femisida terhadap perempuan, tapi diksi femisida sendiri itu tidak dicantumkan gitu. Kalau mau bilang negara-negara sudah banyak yang menggunakan kata femisida, tapi mungkin Indonesia yang belum mengupdate hukum kita sendiri gitu. Itu sih Kak. Dan femisida itu sebenarnya ada berbagai macam gitu Kak. Ada berbagai ragam. Ada femisida yang paling sering itu femisida intim. Itu dilakukan oleh suami, pacar, mantan suami, mantan pacar gitu. Apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya femisida intim? Ya, biasa itu rasa kecemburuan Kak. Rasa kecemburuan atau kesewenangan laki-laki terhadap perempuan. Kalau misalnya dalam lingkup rumah tangga, laki-laki, suami yang menganggap perempuan itu lemah gitu kan. Kalau pacar, karena kalau pacar itu biasa juga seperti itu, dia menganggap bahwa oh perempuan ini juga lemah gitu Kak. Ini gampang untuk bisa dilakukan kekerasan. Ada juga kan kasus-kasus yang orang lihat ya di Indonesia yang sempat viral, wanita dalam kopor sekarang mutilasi perempuan itu yang paling di Iminsel dibunuh karena kalau nggak salah cemburu, mengigau. Baru-baru ini juga pembunuhan mutilasi wanita dalam kopor di Ngawi. Nah, boleh Erika ceritakan pengalaman Erika dalam menangani kasus femisida? Ya, jadi sekarang Kak, saya menangani dan kasus. Ada nggak hambatan-hambatan dalam proses hukum? Oh ya, jadi sekarang ini Kak saya menangani kasus kekerasan seksual yang berujung ke femisida gitu. Itu terjadi di Kota Bitung dan sekarang sih sudah dalam tahapan persidangan, sudah pemeriksaan saksi. Jadi kemungkinan di sidang berikutnya sudah mau pemeriksaan ahli sih Kak. Tapi sebelum masuk di dalam persidangan, apakah ada nggak hambatan-hambatan di tingkat kepolisian atau kejaksaan? Kalau mau bilang hambatan sih Kak, untuk saat ini untuk kasus yang femisida ini ya Kak, kepolisian itu bekerja sama dengan kita, mestinya
untuk koordinasinya lancar gitu Kak. Tapi kalau untuk kejaksaan itu kan ini sebenarnya kan Kak kasus kekerasan seksual kan. Nah, ada hak dari korban untuk diberikan berkas-berkas untuk perkara yang ditangani itu kan Kak. Nah, tapi untuk kami sendiri kami sulit untuk mendapatkan seperti dakwaan gitu Kak. Contoh-contoh yang seperti itu agak susah. Padahal sebenarnya kan itu kan didakwakan pasal di Undang-Undang TPKS. Nah, kalau misalnya pakai Undang-Undang TPKS otomatis hal-hal yang ada di Undang-Undang TPKS itu berlaku dong gitu Kak. Kayak seperti hak-hak dari korban untuk mendapatkan salinan berkas gitu Kak. Kalau kami mau minta ke JPU agak susah gitu Kak dikasih. Nah, Karika ini kan sebagai aktivis perempuan yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Pernah ada itu dalam upaya menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini ada nggak kriminalisasi kepada Anda? Kalau sekarang belum sih Kak, tapi nggak tahu ke depan. Sama saya juga belum. Belum tahu Kak. Gitu. Selain kasus-kasus femisida, ada nggak kasus-kasus kekerasan yang lain yang Erika tangani? Kekerasan seksual. Ya, ada nggak hambatan-hambatan? Dan kebanyakan itu kasus-kasus kekerasan seksual banyak sekali hambatan. Ya ini masih Kak untuk disampaikan itu. Karena kalau kasus femisida itu cenderung kan pembunuhan. Nah itu. Ya, pembunuhan. Jadi nggak terlalu bagaimana kan? Iya. Nah ini saya mau tanya, kasus-kasus kekerasan seksual ada hambatan nggak? Pasti kan, pasti hambatan itu pasti di tingkat kepolisian ya Kak. Nah, hambatan yang sering kami tangani itu Kak, lambatnya penanganan gitu Kak, penetapan tersangka lama gitu, naik tahapan Kak dari lidik ke sidik lama gitu Kak, sampai gimana ya Kak, sebenarnya bingung sebenarnya dengan aparat penegak hukum ini Kak. Memang saya sih Kak fokusnya memang di kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, tapi lebih lebih mengerucut di kekerasan seksual dengan femisida. Tapi saat ini saya bahas tentang kekerasan seksual. Nah, dalam setiap kasus yang saya tangani Kak kekerasan seksual, hambatannya selalu di tingkat kepolisian. Sudah pasti gitu Kak. Antara kepolisian penyidiknya tidak memahami undang-undang TPKS atau penyidik tidak berperspektif korban. Kebanyakan juga penyidik perempuan. Kan? Iya, tapi kebanyakan kasus ya Kak yang saya tangani penyidiknya itu laki-laki, bukan perempuan gitu. Nah, kasus kekerasan seksual yang saya tangani Kak hambatannya itu memang selalu kan di kepolisian gitu. Di lama-lama, gak tahu sih Kak, lama-lama atau gimana gitu. Nah, dari tahapan lidik ke sidik itu lumayan lama gitu Kak. Tahapan juga sampai lumayan lama itu kira-kira berapa lama? Ini ya Kak, ada satu kasus kekerasan seksual yang di Minahasa Utara itu sudah dilaporkan dari Januari 2024. Jadi udah 1 tahun kan Kak. Nah, baru 1 dong yang sampai di pengadilan kan, pelakunya itu ada 9 kan Kak. Baru 1 itu yang sampai di putusan. Berapa orang pelaku yang sudah diputus? Baru 1 gitu Kak. Nah, berarti 8 masih di tingkat penyidikan. Kalau 4 yang dewasa itu tahapan lidik Kak. Masih lidik? Iya lidik. Udah 1 tahun tapi tahapan lidik. Kalau 4 lagi yang 4 yang anak itu sudah penetapan tersangka, tapi tidak ditahan kan Kak karena anak. Nah terus anak tidak ditahan. Berapa? Masih sekitaran SMP sih Kak itu kalau nggak tahu. Nah, tapi sampai ini memang Kak penetapan tersangka tapi tidak ditahan gitu karena anak katanya. Terus sudah sampai di P19 Kak dari jaksa. Katanya harus membuktikan tentang bujuk rayu seperti apa. Padahal dari terduga pelaku ini Kak, mereka sih mengaku bahwa mereka memang melakukan gitu Kak. Mereka mereka jujur bahwa mereka memang melakukan, tapi dari jaksa sendiri minta diminta keterangan lagi mengenai bujuk rayu itu gimana gitu Kak. Ini sih Kak mirisnya dari jaksa kan sudah tahu Kak, maksudnya ini kesian juga korban itu baru melahirkan Kak, anaknya baru sekitaran 3 bulan gitu, terus mau balik gitu Kak, mau diperiksa lagi gitu.
terus kan pelakunya ada 4 gitu kak, terduga pelakunya 4, jadi agak susah gitu. Itu di tingkat kepolisian gitu kan kak juga. Nah kalau di tingkat kejaksaan sih kak, yang kasus yang di Minahasa Utara ini agak gimana ya, di jaksanya ini kami bingung kak, kan satu kasus itu yang sudah diputus itu kan sampai kasasi, tapi mereka apa nggak masukkan, kalau nggak salah nggak masukkan memori kasasi gitu, jadi udah selesai kak, udah ingkrah. Nah di saat di banding bukan nggak, saat di pengadilan negeri itu kami tuh kurang berkoordinasi baik dengan jaksa, entah kenapa gitu kak. Jaksa itu seperti membelakangi kami, seperti menutup menutup informasi untuk kami gitu kak. Kami mau minta berkas untuk dakwaan gitu kak, nggak dikasih gitu, seperti itu sih kak. Ditambah ini sih kak, yang paling agak gimana ya, waktu putusan yang di pengadilan negeri itu, jaksanya kan kami mau minta putusan gitu kak, kami diblok WA kami. Minta putusan Iya. tapi di blok. Kan waktu itu kami minta di pengadilan bilang koordinasi sama JPU yang menangani ini gitu. Kami mintalah kak ke JPU, katanya waktu itu kami sempat datang ke kantor gitu, datang ke kantor minta, katanya oh ya tunggu lagi sampai dunia. Sekarang sih kak nggak dikasih putusannya, WA lah, sebelumnya memang sudah WA ke jaksanya gitu kak, minta untuk putusan tapi diblokir. Jaksa yang satu blokir, jaksa yang satu sampai dunia sekarang tuh nggak balas WA kami gitu kak. Rika pernah nggak dari kejaksaan untuk meminta itu? Itu kak, setelah yang diblokir itu coba ke sana gitu, pas coba ke sana masukkan surat permohonan minta putusan, sampai dunia sekarang nggak Bikin pengaduan. Iya sih kak, kayak rencananya kami juga mau buat pengaduan sih kak di Komjak. Sama juga kalau minta pengaduan ke Kejati sama Kejagung, tebusannya ke Kejagung. Ya, tapi memang sih kak, memang ada sedikit perseteruan dengan jaksa, karena waktu itu yang putusan yang kasus ini itu waktu itu putus memang sedikit di bawah waktu itu yang di pengadilan negeri 6 tahun. Nah waktu itu minta ke jaksa untuk banding, jaksa bilang udah sesuai, udah itu, tapi maksudnya kan bisa untuk banding walaupun tidak wajib kan kak gitu. Jaksa tuntut berapa? 8 gitu kak. Karena jaksa nak banding udah per-3 dari. Ya itu maksudnya kak. Nah terus maksudnya kita tuh banding lah gitu kak. Waktu itu kita datang ke itu banyak sih kak, koalisi datang ke kejaksaan buat buat minta jaksa banding gitu kak. Sebenarnya bukan intervensi kak, enggak. Waktu itu kami juga diskusi sama jaksa mengenai undang TPKS, tapi jaksanya sih nggak mau gitu, menutup diri dari kami, bahkan sampai terjadi perseteruan kak. Kami itu diusir dari kejaksaan gitu, padahal maksud kami datang ke situ baik gitu kak, cuma mau minta banding gitu kak, dengan sama jaksa berbicara sama kami. Memang mereka bicara sih kak, jaksanya yang ini bicara gitu kak, tapi setelah kami bahas tentang undang TPKS kayak kok jaksa langsung menghindar gitu sih kak. Untuk yang 4 orang dewasa yang masih lidik bagaimana? Nah itu kak, tidak ada kejelasan dari penyidik yang menangani ini gitu kak. Kan kasus ini kak agak gimana ya, udah berapa kali ganti penyidik. Penyidik yang pertama kali kak menangani kasus ini lari gitu kak, lari sementara menangani kasus ini kak. Kayak kami Dumas gitu kak. Tapi sampai dunia sekarang juga kak, kami nggak tahu Dumas kami ini apa diterima atau gimana gitu. Kapan Dumas? Tahun lalu kak. Sudah cek? Nah, Dumas di Polda sudah cek? Iya gitu kak. Katanya sih balik lagi ke Polres yang menangani gitu orang kak. Tapi itu kan maksudnya kami tanya mengenai Dumas kami, bukan yang dari Polres dari Polres etik dia gitu kak, kalau nggak salah. Maksudnya kami yang Dumas kami gitu kak. Kami tanyakan. Kalian Dumasnya di apa? Polda kan? Udah. Nah terus yang dari Polda bilang apa? Tanya ke Polres gitu kak tentang ini. Tanya ke Polres soal sudah bikin kampanye enggak? Sudah sih kak, terkait kasus ini. Sudah. Makanya itu berpengaruh kan juga kak ke itu.
Ada kasus lain juga yang hambat selain ini. Ya, ada juga Yang juga kasus-kasus kekerasan seksual terus diberhentikan. kalau berhentikan sih tidak Kak, tapi ada satu kasus kekerasan seksual yang di Polres yang di sini Kak. Penetapan tersangkanya tuh lama juga Kak. Kami sudah juga berusaha untuk upaya-upaya yang kami lakukan juga kurang digubris gitu Kak. Tapi memang lucunya sih Kak, gimana mau percaya penyidik yang menangani kasus ini, karena jujur saya meragukan intelektual dari penyidik ini Kak. Karena kenapa? Dibilang gini, kekerasan seksual itu berbeda dengan persetubuhan gitu kan. Terus saya bingung, kok penyidik bilang gini gitu Kak, sama teman kami yang serta kami satu tim. Dibilang katanya kekerasan seksual itu berbeda dengan persetubuhan gitu Kak. Maksudnya berbeda bagaimana? Gak tahu sih Kak, beda katanya gitu. Makanya perlu dipertanyakan gitu Kak, intelektual dari penyidik tersebut gitu. Itu asal kasus kami gitu Kak. Ada yang lain lagi? Banyak sih Kak kasus-kasus kami yang terhambat. Ya ada juga Kak di Polda kasus kami gitu, yang kami rasa masih Kak, agak, tapi ini sebenarnya sudah sampai di kejaksaan sih Kak, sudah sih. Tapi lamanya di Polda sebenarnya Kak, karena sudah 1 tahun ini Kak gitu. Itu sih Kak kasus kami. Kita pernah menangani kasus kekerasan seksual. Seorang ayah, dia meniduri anaknya sampai 1 tahun. Jadi anaknya jadi budak seksnya dia. Terus kasus itu diberhentikan. Waduh. Karena penyidik menyampaikan bahwa keluarga pelaku, kakaknya si korban ini mengatakan bahwa harus dicabut. Terus yang bikin laporan ini adalah tantenya. Terus penyidik langsung bikin SP3, pemberhentian penyidikan. Kalau menurut Erika, apakah kasus-kasus tersebut bisa dicabut, bisa diberhentikan? Ini kasus anak kan Kak? Iya. Kan anak tuh masih dilindungi ya Kak gitu. Kenapa kasus-kasus seperti ini harus dicabut gitu Kak? Ini kan kasus kekerasan seksual, ini bukan kasus tindak pidana umum ya kan Kak? Kan anaknya masuk dalam tindak pidana khusus kan Kak, kekerasan seksual juga. Nah itu sih Kak, mungkin ya Kak, cara mudahnya biar nggak ribet udah di SP3 gitu aja gitu. Padahal kasus-kasus seperti ini itu sebenarnya kasus yang jadi perhatian gitu Kak, karena ini kekerasan seksual dan merusak merusak anak bangsa gitu Kak. Menurut kita pidana itu ada 2 delik aduan sama delik biasa. Menurut Erika, kasus kekerasan seksual ini termasuk delik biasa atau delik aduan? Kalau terhadap anak masuk delik biasa. Kekerasan seksual. Ya. Kalau kekerasan seksual kan kalau TPKS, kalau dewasa kan Kak masuk delik aduan. Misalnya delik aduan apa? Untuk dewasa. Ya, misalnya yang yang perkosa ini pacarnya gitu, yang harus melaporkan itu dia gitu, tidak lagi orang tuanya. KDRT bisa? Kalau KDRT dalam rumah tangga bisa nggak jadi delik aduan gitu? Misalnya cekcok atau suami pukul istri, itu bisa nggak termasuk delik aduan? Nah, kita kembali nih, delik kekerasan seksual termasuk delik biasa kan? Yeah. Delik biasa ini bisa nggak diberhentikan? Kalau menurut yang saya tidak sih. Pidana yang termasuk delik biasa itu bisa nggak diberhentikan? Karena kekerasan seksual kan itu termasuk tindak pidana murni kan? Yeah. Jadi itu termasuk dalam delik biasa. Menurut Erika itu apa sih delik biasa itu? Jadi Kak, delik biasa itu kan contohnya ini misalnya kasus yang seperti yang kekerasan seksual pada anak itu kan Kak, itu kan masuk dalam delik biasa. Jadi bisa yang melapor gitu Kak, jadi tidak anak lagi yang
bukan anak yang melapor gitu Kak. Kita tambahkan juga ya, delik biasa ini delik yang dapat dituntut atau diproses tanpa dibutuhkan adanya pengaduan kan. Jadi delik biasa ini pelaksananya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengadu dari pihak yang dirugikan, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang menentukan apakah ini sampai di mana hukum pidana akan dilaksanakan dengan menggunakan kepentingan publik sebagai ukurannya. Kita bisa lihat dari pasal 109 ayat 2. Untuk penyidik untuk melakukan penghentian proses pemeriksaan delik biasa atau pemeriksaan tindak pidana, ada beberapa alasan. Orang bisa lihat dalam KUHP 109 ayat 2. Pertama, tidak ada cukup bukti. Terus peristiwa tindak pidana itu bukan termasuk merupakan tindak pidana. Dan ketiga, penyidik penyidikan dihentikan demi hukum. Cuman waktu kita dengan Citra ada Dumas perkara yang itu juga lama, dari Polda tanggapi kayak 6 bulan. Dan pas orang sudah terpanggil untuk gelar perkara bersama, si pelaku meninggal. Nah, terakhir nih, apa yang harus orang kritis bersama terkait maraknya kekerasan terhadap perempuan di Sulut atau di nasional di Indonesia menurut Erika? Demi penegakan ini sih Kak, penegakan hukum untuk kekerasan seksual sih Kak, terkhusus di Sulawesi Utara kan Kak. Nah, aparat penegak hukumnya sih Kak juga lebih tepatnya juga, biar lebih paham dengan undang TPKS, lebih berperspektif korban seperti itu. Oke, kita tambahkan bisa kalau bagi kita penanganan kasus kekerasan ini masih terkesan lambat ya. Dan memberikan ruang damai antara pelaku dan korban. Sama orang ada bicarakan tadi kan, pelaku juga masih diberi ruang untuk bisa melapor balik korban dengan adanya laporan pencemaran nama baik. Nah ini menarik Kak, kasus yang di Minahasa Utara itu kami dilapor balik gitu, korban dilapor balik. Iya. Tapi ini sih dari Polda menolak laporan tersebut gitu. Dan sebenarnya sih terlapor bisa atau pelaku bisa bikin laporan pencemaran nama baik. Tapi tunggu sebelum laporan itu bisa diproses, itu bisa terbukti nggak di pengadilan. Kalau dia yang melakukan itu, dia bisa bikin laporan tapi putusan pengadilan mengatakan bahwa dia tidak terbukti, dia bebas. Berarti bisa buat pelaporan ya Kak. Oke. Ada lagi yang Erika mau nambah? Untuk ini sih Kak, untuk teman-teman perempuan yang ada di Sulawesi Utara, jika teman-teman mengalami kekerasan gitu, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, jangan takut untuk melapor. Bisa datang ke lembaga-lembaga terdekat, PPA, bisa datang ke kantor hukum atau ke lembaga bantuan hukum gitu terdekat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Oke, terima kasih Erika untuk kehadirannya, untuk pembahasan yang sangat mengedukasi buat teman-teman. Kiranya pembahasan kita teman-teman, sahabat LBH Manado, kiranya pembahasan kita dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.